Ramadan di Indonesia pastilah memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Penganut agama Islam yang menjadi mayoritas di Nusantara memiliki aneka ragam kegiatan yang mewarnai dan menyemarakkan bulan Ramadan. Salah satu fenomena sosial di bulan Ramadan adalah kebiasaan buka puasa bersama. Banyak keluarga mengadakan acara buka puasa bersama dan menyediakan hidangan berbuka bagi mereka yang sedang berpuasa. Inilah salah satu amalan ibadah di bulan Ramadan, merujuk pada salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang semisal orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka beberapa orang yang diberi anugerah berupa kelebihan harta sengaja mengadakan acara berbuka puasa bersama, terutama dengan kaum tak berpunya atau anak-anak yatim. Penduduk kota suci Mekah dan Madinah biasa menyediakan makanan dan minuman sebagai pembatal puasa bagi jamaah umrah. Meskipun bulan Ramadan menjadi puncak musim umrah, hampir tiada jamaah yang tidak mendapatkan sajian buka puasa gratis. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kepedulian penduduk Saudi kepada para jamaah umrah. Kegiatan ini akhirnya menginspirasi beberapa lembaga untuk mengkoordinir jamaahnya dan bergerak membagikan hidangan berbuka puasa secara gratis. Kegiatan sosial ini sudah banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Mereka membagikan paket buka puasa kepada fakir dan miskin, serta orang-orang yang terjebak dalam kemacetan. Selain itu, kegiatan buka puasa bersama adalah salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi yang merenggang. Ritme kerja, terlebih di kota-kota besar, seringkali menyita seluruh waktu. Akibatnya, intensitas bersilaturahmi dan bertatap muka dengan saudara, rekan, dan kerabat menjadi jarang. Maka kedatangan bulan Ramadan seakan menjadi momentum untuk saling bertukar kabar dan bertegur sapa. Momentum Ramadan sebagai bulan perekat silaturahmi tidak hanya bertumpu pada acara buka puasa bersama. Beberapa komunitas mengadakan acara sahur bersama. Kegiatan sahur bersama ini merupakan salah satu cara untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Kegiatan sahur bersama semakin tinggi intensitasnya ketika memasuki masa 10 Ramadan. Banyak donasi dalam bentuk hidangan yang ditujukan khusus kepada para jamaah yang sedang beriktikaf di masjid-masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala, Zat yang maha perkasa lagi maha kuasa, berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rentang waktu di mana puasa menjadi ibadah wajib bagi seluruh umat muslim akan segera tiba. Ramadan bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah ini akan hadir dalam hitungan hari ke depan. Berpuasa mulai dari fajar menyingsing hingga ia tenggelam di ufuk barat menjadi ibadah utama selama 1 bulan. Para ulama berpendapat Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan umat manusia berpuasa semenjak masa kenabian Adam alaihissalam. Namun ada perbedaan tata cara dan waktu pelaksanaan puasa antara umat Rasulullah SAW dengan para mukmin pendahulunya.
Dari 25 nabi yang tercantum dalam Al-Quran, ada 2 nabi yang umatnya wajib berpuasa Ramadan, yaitu Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Menurut ulama Al-Hasan, orang-orang Yahudi dulu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Tapi mereka meninggalkan syariat Allah ini. Mereka malah memilih berpuasa 1 hari dengan alasan untuk memperingati penyelamatan pendahulu mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bangsa Yahudi berpuasa sekali setahun karena percaya bahwa di hari itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mukjizat membelah Laut Merah, sekaligus menenggelamkan Fir'aun. Namun, puasa bangsa Yahudi ini adalah sebuah dusta. Tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya terjadi di 9 Zulhijjah. Bangsa Yahudi ingin merubah syariat Allah dari berpuasa wajib selama 1 bulan di saat Ramadan menjadi hanya 1 hari saja. Itu pun di waktu 9 Zulhijjah. Syariat puasa Ramadan juga terdapat dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tetapi suatu ketika bulan Ramadan jatuh di musim panas, sinar matahari yang terik dan panas menjadi beban berat bagi umat Nasrani. Maka atas kesepakatan pemuka agama Nasrani, terjadi perubahan atas risalah Isa alaihissalam. Demi meringankan beban umat Nasrani, puasa yang awalnya harus dikerjakan 1 bulan Ramadan berganti waktu menjadi masa musim semi. Pergantian tata cara berpuasa wajib dalam ajaran Nasrani tak hanya pada pergeseran waktu. Para pemuka Nasrani menambahkan masa wajib berpuasa menjadi 40 hari. 10 hari tambahan ini menurut ajaran Nasrani menjadi kafarat atau penebusan dosa karena memindah waktu puasa dari Ramadan ke musim semi. Masyarakat Arab sebelum masa kenabian Rasulullah SAW juga mengenal ibadah puasa. Namun, mereka berpuasa di saat lepas Isya hingga masuk ke malam berikutnya. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu sahabat baginda Nabi SAW, yaitu Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu. Syariat berpuasa selama 1 hari penuh ini berlangsung hingga era turunnya Quran selama di Makkah, yaitu sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Era Makkiyah ini berlangsung selama 13 tahun. Perintah untuk berpuasa Ramadan baru turun ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Dan Rasulullah SAW berpuasa Ramadan 9 kali sepanjang masa hidupnya. Puasa Ramadan menjadi bagian dari rukun Islam. Hal ini berdasar pada salah satu hadis dalam riwayat Bukhari yang mengisahkan pertanyaan seorang laki-laki Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang solat yang diwajibkan Allah kepadaku." Baginda Nabi SAW menjawab, "Solat 5 waktu, kecuali jika kamu ingin menambah solat yang lain sebagai tambahan." Lalu pria ini kembali berkata, "Beritahukanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah kepadaku." Nabi menjawab, "Puasa di bulan Ramadan, kecuali apabila kamu mau melakukan puasa lain sebagai tambahan." Lalu sang pria kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku zakat yang diwajibkan Allah kepadaku." Maka Rasulullah SAW pun memberitahukan kepadanya syariat-syariat Islam. Lalu lelaki itu berkata, "Demi Tuhan yang memuliakanmu, aku tidak akan menambah dan mengurangi apa yang Allah wajibkan kepadaku barang sedikit pun." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dia pasti beruntung jika dia jujur, atau dia pasti masuk surga jika dia jujur." Baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa datangnya Ramadan adalah salah satu berita gembira. Telah datang bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan itu. Pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu.
Pada bulan itu terdapat malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari keutamaan yang agung. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Pemirsa, memuliakan Ramadan sejatinya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syukur alhamdulillah kebersamaan memuliakan Ramadan masih berasa hingga saat ini. 14 abad setelah masa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan di Indonesia menyajikan fenomena sosial yang unik dan khas. Dan inilah kajian Khazanah hari ini, paparan mengenai Ramadan dan kehidupan sosial masyarakat di negeri Katulistiwa. Menyambut bulan suci Ramadan di tahun 1436 Hijriah, dan inilah salah satu doa yang bisa Anda amalkan ketika menyambut Ramadan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon padamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Ramadan merupakan bulan yang membahagiakan bagi orang-orang yang beriman, karena di bulan inilah saat pintu-pintu surga terbuka. Ramadan menjadi masa yang paling tepat untuk bertaubat serta memohon ampun atas segala dosa yang telah lalu. Dan selama bulan Ramadan, setan-setan akan terbelenggu, sehingga insan yang memiliki iman di hatinya menjadi mudah beribadah serta menambah amalan-amalan solehnya. Para sahabat, generasi yang berjumpa sahabat atau tabi'in, dan generasi yang bertemu tabi'in 6 bulan sebelum Ramadan tiba selalu berdoa. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan telah berlalu, mereka juga berdoa agar 6 bulan berikutnya Allah Ta'ala menerima amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Artinya, doa berkaitan dengan Ramadan selalu dilantunkan oleh generasi terdahulu sepanjang tahun. Hendaknya Muslim di masa kini mampu mengambil teladan dari orang-orang mukmin terdahulu dalam hal bersungguh-sungguh ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menyediakan 2 kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan merasakan 2 kegembiraan besar. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia bertemu Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah seharusnya kita mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah agung lainnya selama Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari mengisi hati dengan keikhlasan dan menjalankan praktek ibadah sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Syekh Albani berpendapat, balasan atas kebaikan dan semua amal soleh yang dikerjakan manusia sesuai dengan kesempurnaan praktek amal tersebut dengan petunjuk Nabi SAW. Satu hal yang harus dihindari dari Ramadan adalah perbuatan sia-sia, amalan yang tidak mencapai derajat ibadah sepanjang bulan. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Terkadang orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Di bulan Ramadan, kesadaran masyarakat Islam Indonesia mendadak meningkat pesat. Hanya bisa ditemui di bulan Ramadan, masjid yang biasanya ramai ketika Jumatan kini bisa setiap malam. Begitu juga musola yang mendadak ramai oleh aktivitas jamaah. Mereka seakan sadar akan arti sholat sebagai tiang agama, sehingga mengerjakan seluruh yang wajib serta memperbanyak yang sunnah. Ramadan juga menjadi puncak ibadah dengan harta. Di bulan inilah banyak manusia yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah
sehingga kegiatan bakti sosial dan amal meningkat intensitasnya di sepanjang bulan. Ramadan seolah menjadi waktu yang sempurna untuk mengamalkan seruan Allah dalam surah Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Bulan 1000 bulan menjadi momen yang pas untuk meningkatkan kepedulian kepada anak yatim. Ramadan juga bisa dinisbatkan sebagai bulan santunan kepada orang miskin. Ramadan adalah masa pembuktian bahwa kita bukanlah pendusta agama. Banyak orang yang mengkhususkan Ramadan sebagai masa puncak ibadah. Salah satu bentuknya adalah tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Demi memaksimalkan ibadah di masjid, orang-orang memilih kembali ke rumah lebih awal. Sehingga di beberapa instansi, perusahaan, dan sekolah selama bulan Ramadan terjadi perubahan dan pergeseran jam kerja atau waktu belajar di sekolah. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai dan siswa sekolah agar dapat berbuka puasa di rumah. Setelah membatalkan puasa, banyak keluarga Indonesia yang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya dan berlanjut ke tarawih berjamaah. Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi seluruh ibadah sholat kita. Apakah selama ini kita mengerjakan sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW? Coba mulai dari bagaimana kita berwudu dan melakukan gerakan sholat. Ramadan merupakan momentum untuk meraih kekhusyuan dalam sholat. Khusyuk dalam ibadah kedudukannya seperti ruh dalam tubuh manusia. Sehingga ibadah yang dilakukan tanpa khusyuk ibarat tubuh tanpa ruh. Kekhusyuan menjadi salah satu keberuntungan dari anugerah iman kepada Allah Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat pertama hingga kedua. Imam Al-Qurtubi berpendapat, khusyuk adalah keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan. Sedangkan Qatadah menyatakan, khusyuk di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam sholat. Khusyuk dalam sholat niscaya akan membawa raga menjadi ringan berbuat amal kebaikan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika Nabi SAW melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat, maka beliau bersabda, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Seorang hamba bisa meraih kekhusyuannya karena sifat muraqabah yang ia miliki, yaitu perasaan merasa selalu dalam pengawasan dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus kepada bacaan Quran dan menyempurnakan gerakan sholat. Kepatuhan dan keimanan kepada Allah membawa manusia pada kesempurnaan ibadah. Pemirsa, semoga Ramadan tahun ini membawa kita kepada hamba yang khusyuk. Tak salah jika berharap di bulan 1000 bulan ini amalan ibadah berbalas pahala yang berlipat ganda, sebagaimana satu biji padi yang berkembang biak hingga beratus-ratus bulir beras. Salah satu keistimewaan Ramadan karena di bulan inilah Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril. Bulan Ramadan
bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat ke-185. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bahwa Allah menyanjung bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain lewat terpilihnya bulan puasa sebagai waktu diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memberitakan bahwa Zabur sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun pada tanggal 12 Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan berjumpa dengan malaikat Jibril, dan sang malaikat penyampai wahyu mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dasar ketika menjadikan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Sunnah untuk menghidupkan Ramadan dengan bacaan Al-Quran telah menjadi bagian hidup umat muslim, mulai dari masa sahabat hingga saat ini. Begitu juga semestinya bagi mereka yang mengaku umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa alaihissalam. Perbuatan memuliakan Ramadan tidak hanya membaca Al-Quran. Di bulan penuh berkah ini, kajian-kajian ilmu yang secara khusus untuk mengkaji dan mengambil hikmah dari Al-Quran lebih sering dijumpai. Majelis-majelis ilmu menjadi lebih tinggi intensitas penyelenggaraan dan jamaah yang menghadirinya. Meramaikan bulan Ramadan bisa berbentuk memperbanyak kajian khusus di bulan Ramadan, seperti kajian tarawih dengan khutbah singkat dari para khatib. Selain itu, ramainya kuliah singkat kelompok pengajian keluarga dari para ustaz juga di kantor-kantor. Juga mengadakan kajian khusus di waktu zuhur selama bulan Ramadan di kantor dan sekolah. Majelis ilmu di bulan Ramadan juga bisa diakses dengan mudah melalui televisi. Penayangan program religi di layar kaca menjadi bertambah jumlah dan ragamnya ketika bulan Ramadan tiba. Siraman rohani lewat tausiah dari para ustaz sering disampaikan pada saat menjelang berbuka dan makan sahur. Praktisi penyiaran di televisi dengan kreativitas dan keahliannya mampu menghadirkan tayangan Islami dalam bentuk paparan berita, tayangan berjenis dokumenter, hingga ceramah dari dai yang bernuansa komedi. Menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran juga ada dalam bentuk adu hafalan Al-Quran. Yang lebih menginspirasi, perlombaan dalam tajuk Hafiz Quran ini menjadikan anak-anak cerdas dari seluruh Indonesia sebagai peserta. Kemampuan Hafiz dan Hafizah cilik ini seharusnya mampu mengingatkan para pemirsanya akan keutamaan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak cerdas yang mampu menghafalkan Al-Quran juga mulai bermunculan di negeri-negeri seberang. Bahkan mereka mampu menghafalkan Al-Quran di tengah kecamuk perang di Syria. Di negeri minoritas Islam seperti Jepang, Korea, dan Jerman, juga ada keluarga yang mampu mendidik anak mereka hingga mampu menghafal Al-Quran. Semoga di Ramadan tahun ini, sajian program Islami di televisi semakin mudah ditemui dan mampu mendekatkan pemirsanya dengan Al-Quran. Insya Allah. Mustahik, yaitu 8 golongan yang berhak mendapatkan dana zakat, khususnya orang-orang fakir, miskin, dan yatim piatu. Sejarah dakwah Islam kaya akan teladan dari para saudagar yang kaya raya, yang ringan tangan untuk berderma. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah ini, menggunakan hartanya untuk perjuangan Islam. Beliau membebaskan budak-budak yang masuk Islam agar terhindar dari penindasan tuan mereka yang kafir lagi zalim. Harta Abu Bakarlah yang menebus Bilal dari Umayyah dengan harga 9 uqiyah.
atau setara 150 juta rupiah. Lain halnya dengan keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika baru hijrah ke Madinah, beliau langsung membeli sumur yang merupakan sumber mata air yang ada di Madinah dari seorang Yahudi. Air sumur itu kemudian dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam di Madinah. Ada juga sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau pernah menjual tanah dan bangunan seharga 40.000 dinar atau sekitar 8 miliar rupiah. Seluruh hasil penjualan tersebut diberikan kepada keluarganya dari Bani Zuhrah, kepada Ummul Mukminin dan fakir miskin. Sebelum meninggal, Abdurrahman bin Auf juga berwasiat agar para pejuang di Perang Badar diberi hibah dari hartanya. Menurut riwayat, masing-masing orang mendapat 400 dinar atau setara 800 juta rupiah. Hibah ini jumlah totalnya diperkirakan mencapai 80 miliar rupiah. Kita dengan keterbatasan iman dan kekayaan finansial mungkin sulit menyamai kedermawanan para sahabat radhiyallahu anhum. Namun bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menjadi mulia di mata Allah dan Rasul-Nya. Salah satu caranya adalah dengan merutinkan sedekah dan menyantuni anak yatim, utamanya selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang mengurus anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini." Dan ketika itu beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis ini bermakna dua keutamaan dalam menyantuni anak yatim. Pertama adalah pahala, pembuka jalan menuju surga. Kedua, penyantun anak yatim termasuk orang-orang terdekat dengan Nabi SAW. Menyantuni dan menanggung hidup anak yatim adalah kewajiban seorang muslim. Perhatian dan limpahan kasih sayang untuk anak tanpa ayah atau ibu tak hanya berbentuk menafkahi dan memberi uang. Anak yatim masih belum baligh. Tanpa bimbingan orang tua, mereka bisa tak mengenali agamanya. Untuk itu, semua muslim seharusnya wajib mendidik untuk mengajarkan Islam kepada anak yatim. Semoga Ramadan tahun ini Allah Ta'ala melapangkan rezeki kita, sehingga diri ini memiliki kesempatan untuk menjadi ahli sedekah dan pecinta anak yatim, dan berkesempatan untuk hidup dekat dengan Nabi SAW di dalam jannahnya Allah. Bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk memakai jenis busana yang baik. Jamak ditemui para wanita menjadikan Ramadan sebagai masa untuk menutup aurat lebih rapat. Artis di televisi mendadak memakai kerudung. Baju menjulur ke bawah menutupi seluruh aurat yang biasanya diumbar sehari-hari. Gaya busana yang baik ini harus ditularkan juga setelah Ramadan usai. Dampak sosial dari gerakan menutup aurat selama Ramadan, khususnya di layar kaca, adalah terhindarnya fitnah atas syahwat. Perbaikan pakaian hingga menutup aurat adalah salah satu bentuk mengendalikan hawa nafsu sebagai bagian ibadah puasa. Melatih dirinya agar tidak dikendalikan, utamanya memperlihatkan dan memamerkan sebagian dari kecantikan fisik untuk mengundang kekaguman dari orang lain. Kesadaran untuk menggunakan busana yang baik seakan menyempurnakan Ramadan sebagai bulan ibadah. Karena menutup aurat merupakan bagian dari syariat Allah kepada seluruh wanita yang mengaku sebagai seorang muslimah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 59. Ramadan membawa kesadaran rohani bagi setiap manusia, terutama wanita, bahwa pakaian yang panjang dan syar'i bukanlah untuk mengekang kebebasan dan kreasinya, sehingga tidak terjebak pada permainan setan yang menjadikan aurat wanita sebagai syarat ketenaran, sebuah senjata untuk menjerumuskan kaum Hawa.
Berbusana yang baik selama Ramadan bisa menjadi jalan bagi wanita untuk membuktikan pada kehidupan bahwa dunia bisa diraih dengan jalan yang diridhoi Allah. Juga akan meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keimanan akan perintah dan ketentuan Allah merupakan perkara yang terbaik baginya. Ada beberapa panduan bagi wanita untuk memakai busana yang syar'i. Hal pertama adalah memilih pakaian yang mampu menutupi dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Bahan pakaian muslimah seharusnya yang tidak tembus pandang. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad. Terdapat dua penyebab yang menghancurkan umat saya. Yang pertama adalah emas atau perhiasan, dan yang kedua adalah pakaian tipis dan menampakkan tubuh. Perilaku untuk berbusana syar'i bagi wanita bisa menghindarkan mereka dari perilaku tabarruj, yaitu wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikan yang seharusnya wajib untuk ia tutupi. Tabarruj bisa memancing syahwat dan hasrat dari laki-laki. Dasar hukum bagi seluruh muslimah untuk tidak bertabarruj adalah Surah Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Menurut kitab tafsir karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Surah Al-Ahzab ayat 33 adalah perintah kepada wanita untuk tidak sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian. Karena ini menjadi kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Mereka melakukan hal ini karena tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Perintah Allah ini merupakan sebuah pencegah keburukan bagi kaum wanita. Semoga Ramadan di tahun ini bisa menggerakkan seluruh muslimah untuk berpakaian syar'i, dan pola busana ini terus bertahan hingga bulan-bulan berikutnya. Tak hanya sekedar upaya meraih popularitas semu di dunia hiburan dan pemberitaan. Amin Allahumma amin. Ramadan di dunia pendidikan seringkali dikhususkan sebagai bulan pendidikan akhlak. Di banyak sekolah terdapat kebijakan yang mewajibkan seluruh siswa muslim untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat. Inti dari kegiatan pesantren kilat adalah pendidikan Islami bagi generasi muda semenjak dini. Pesantren kilat merupakan salah satu cara pendidik menebalkan keimanan remaja. Harapannya adalah menyalurkan energi remaja supaya tidak jatuh pada kenakalan tak perlu. Maka, demi meningkatkan pemahaman akan akhlak yang baik, pihak sekolah mengadakan pesantren kilat. Penyelenggaraan pesantren kilat ini memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan jenjang pendidikan. Di tingkat sekolah dasar, materi pesantren kilat seringkali bertumpu pada adab dan rukun ibadah wajib, mulai dari berwudu, sholat, puasa, hingga haji. Di tingkat pendidikan menengah dan lanjut, materi pesantren kilat lebih mendalam dan menekankan pada pemahaman atas syariat-syariat Allah. Materi yang disampaikan pengajar pesantren kilat untuk siswa SMP atau SMA biasa mengarah kepada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik seluruh ajaran Islam. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan hari ini memberikan tambahan wawasan Islami bagi Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.